Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah yang baru. Selamat datang di semester yang baru. Dan selamat datang pula di tahun ajaran yang baru. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya dosen pengampu mata kuliah pengolahan citra digital di semester 5. Pertama, di pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang kontrak mata kuliah dan merefresh saja. Nah, baik, yang pertama, namun sebelum itu kita awali dengan doa mulai. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kekuatan untuk menjalani aktivitas setiap sehari-hari. Baik, pengolahan citra digital atau image processing. Kontrak kuliah kali ini penilaian tugas 25%, UTS 25% dan UAS 40%. Usaha absensi atau progres 10%. Recommended bukunya, saya mengambil mata kuliah ini, di materi ini saya mengambil dari buku Teori dan Aplikasi Pengolahan Citra Digital, penulis Abdul Qadir dan Adi Susanto, penerbit Andi Publisher. Baik, lihat ya, di sini ada gambar. Nah, setiap gambar di situ, ya, itu punya cerita sendiri-sendiri, ya, punya cerita sendiri-sendiri setiap gambar di situ. Goal of computer vision is to write computer program that can interpret image. Tujuan dari computer vision, ya, adalah menulis sebuah program dan juga dapat diinterpretasikan gambarnya atau image-nya. Interpretasi itu apa? Interpretasi itu menganalisa, mendeteksi, merecognition, ya, dan lain sebagainya. Contohnya misal komik, ya, di komik itu punya storyboard kan, ya, dan punya artian sendiri-sendiri setiap gambar itu. Namun ketika di komputer itu bisa diolah, oh ini gambarnya ini, ya. Atau ketika kita mendeteksi sebuah gambar, kalau ini gambarnya adalah kereta yang jatuh itu, ya, untuk dideteksi, ya, bahwasanya gambar itu kereta yang jatuh. Can computer match or beat human vision? Dapatkah komputer itu mengalahkan penglihatan manusia? Yes and no. Namun bisa iya, bisa tidak. But mostly no. Namun kebanyakan komputer tidak bisa mengalahkan penglihatan manusia. Contohnya, human are much better at hard things. Namun manusia itu lebih mudah melihat sesuatu hal-hal yang susah. Contohnya, di sini kan kalau manusia itu dalam jarak dekat di gambar itu terlihat bahwasanya kereta itu jatuh. Nah, makanya pasti manusia akan bergerak langsung. Namun ketika komputer, dia hanya mendeteksi saja. Tetapi harus ada alarm untuk melaporkan ke polisi, atau harus ada yang mengontrol, gitu, ya. Jadi komputer nggak mungkin dia bisa langsung berjalan langsung untuk mengatasi kecelakaan itu. Namun kalau manusia itu langsung bisa, kan, gitu. Contohnya di pada gambar ini, ya. Terus yang kedua, komputer can be better at easy things. Namun komputer juga bisa melihat hal-hal dan sangat mudah, melihat hal-hal yang sangat mudah. Contohnya,
bisa mendeteksi warna. Juga komputer juga bisa juga melihat hal-hal yang susah dan mudah juga bisa dilihat ya. Seperti ini kan suatu hal yang mudah ini ya. Namun ketika orang dari jauh kelihatannya apa, dia tidak melihat apa, tapi bisa mendeteksi oh itu kereta jatuh. Namun komputer juga bisa melihat seperti ini dengan program tentunya ya. Current state of the art ya. Selanjutnya yaitu ada beberapa slide yang mengandung computer vision dalam kehidupan sehari-hari, dalam program komputer yang digunakan sebagai program pengolahan citra digital. Nah, pada slide selanjutnya tentunya ini ya, photosynth. Photosynth adalah sebuah teknik penggabungan banyak foto menjadi sebuah tampilan 3D. Dari foto sebuah benda dari berbagai sisi bisa dilakukan proses sehingga menghasilkan sebuah tampilan 360 derajat dari benda tersebut. Tentunya ini ya, photosynth ya. Ada juga Photoshop juga ya. Nah, photosynth adalah teknologi yang sudah cukup lama ditemukan sekitar tahun 2006 dari situs Microsoft Live Lab. Sebagai salah satu pengguna photosynth didapatkan sejarah photosynth. Contohnya photosynth sendiri bisa dilihat di situs photosynth.net ya. Nah, ini contoh dari sebuah aplikasi ya 3D yang untuk pengambilan gambar 360 derajat tampilannya. Namun juga bisa juga kan Photoshop juga bisa ya untuk pengambilan gambar, untuk mengedit gambar juga. Optical Character Recognition atau OCR. Nah, ini teknologi yang sering kita jumpai dalam smartphone ya. Teknologi untuk mengkonvert scan dokumen menjadi teks ya. Ini ketika di dokumen OCR, istilahnya di PDF juga bisa. PDF untuk dari dokumen menjadi PDF itu bisa juga ya, menjadi gambar kan, menjadi teks juga ya. Ini aplikasi OCR-nya contohnya ya. Saya putar ya, mendeteksi ya, gambar menjadi teks. Tuh. Ya. Ya, dan di sini kan terlihat bahwasanya kamera itu bisa mengidentifikasi sebuah tulisan menjadi teks ya. Nah, soalnya kan manusia juga bisa melihat tulisannya, tapi kan komputer juga bisa melihat dengan mudah ya, membaca dengan mudah. Nah, ini ya, deteksi plat nomor juga ya pada smartphone. Oh, ini plat nomornya HMC 553 ketika deteksi di jalan, untuk di lampu lalu lintas, untuk mendeteksi, fungsinya mendeteksi keamanan juga ya, sebagai keamanan lalu lintas juga, untuk supaya pada plat mobil tersebut, pada kendaraan tersebut bisa dideteksi ini mobil apa, warnanya apa, itu bisa green Mitsubishi ya, sudah tercatat. Face detection, namun dengan
tentunya dengan apa? Dengan database ya, menggunakan database. Face detection, many new digital camera no detect face. Nah, ini pada kamera ya, kamera digital itu kan bisa mendeteksi wajah ya. Di smartphone juga sudah bisa ya, ada beberapa fitur-fitur untuk mendeteksi wajah. Ini di Facebook juga ada face detection. Ini namanya siapa, gambarnya siapa, sudah dia bisa ya mendeteksi wajah si profil kamera itu ya, memanfaatkan database di kamera. Database pada gambar yang ada di foto-foto profil Facebook tersebut ya. Smile detection ya. Smile detection ini ketika kita foto dengan smile, ketika kita senyum maka kamera tersebut otomatis memfoto kita ya. Tuh. Yang kedua, object recognition di dalam supermarket. Nah, ini nama robotnya yaitu Landhawk by Evolution Robotics, sebuah mesin yang digunakan untuk mencegah kehilangan barang yang diletakkan di bawah keranjang belanja. Kamera akan menangkap dan mengenali objek, kemudian memberikan informasi barang ke kasir ya. Jadi seperti itu ya. Ketika sebuah mesin ya, untuk memanfaatkan kehilangan barang ya, yang diletakkan di bawah keranjang ya, itu sudah bisa dideteksi ya. Itu dia mengcapture gambar ketika ada barang ditaruh di bawah keranjang, maka dianggap barang itu hilang ya, seperti itu. Data logic ya, tentunya ini ya, Landhawk. Terus face recognition. Nah, ini isi apakah yang terjadi di situ, yaitu vision based biometric. How the Afghan girl was identified by her iris pattern ya. Di situ bagaimana seorang Afghan girl, seorang gadis Afghanistan diidentifikasi dengan iris matanya ya. Itu jadi orang Afghanistan itu ada ciri khasnya, yaitu dengan pada iris matanya terlihat ya. Jadi diidentifikasi, oh ini ternyata gadis Afghanistan karena dari apa? Dari iris matanya. Jadi kan ada variabel-variabelnya ketika mendeteksi sebuah ini seorang gadis ini, yaitu contohnya yaitu diantaranya variabelnya yaitu ciri khasnya yaitu mata, iris matanya terlihat ya, ada ciri khasnya. Sini ada programnya ya. Login without a password ya. Ini ketika kita masuk dalam sebuah program untuk mendeteksi fingerprint scan on many new laptop other device ya. Jadi ketika kita menggunakan touchpad, menggunakan mouse, itu kan ada fungsi fingerprintnya. Nah, terus face recognition system yang ada dalam komputer ya. Ketika kita mengakses sebuah komputer, jendela komputer itu dimanfaatkan untuk sebagai keamanan, yaitu dengan deteksi wajah ya, deteksi wajah. Terus object recognition di dalam mobile phone ya, di dalam itu apa, smartphone ya. Ini HP yang lama sudah ada ini ya, untuk mendeteksi. Oh, ketika kita mendeteksi ini gambar apa, langsung dia masuk ke Wikipedia. Oh, ini gambar space model ya, tentunya itu otomatis ada keterangan-keterangannya ya.
Ini miliknya Microsoft Research ya, yang dimanfaatkan pada HP yang sudah masih Java itu ya aplikasinya ya. Terus smart car ya, mobil E. Nah, ini mobil pintar ya. Seperti ketika ada mobil ya, dia bisa mendeteksi ke barang yang di sebelahnya, di kanan, di depannya ya, di belakangnya, itu dia bisa mendeteksi. Terus bisa juga dia menjalankan sendiri ya, dengan memanfaatkan penglihatan tadi ya. Nah, dengan memanfaatkan ada, jadi mobil tanpa kemudi ya, istilahnya seperti itu ada juga. Nah, terus dengan memanfaatkan apa? Memanfaatkan database yang ada di GPS itu juga. Terus robotik. Nah, ini produknya NASA Mars Spirit. Jadi robot yang ditaruh di planet Mars ya. Nah, jadi robotnya NASA ya. Terus ini juga ada Robocop ya, untuk mengambil bola itu ya, deteksi bola. Terus ini medical image. Jadi ini bisa juga, jadi program pengolahan citra digital itu bisa dimanfaatkan pada apa? Pada bisnis ya, pada pendidikan, pada kesehatan, banyak ya dimanfaatkan sekarang di zaman sekarang ya. Kalau di bisnis tadi kan dengan launch hub tadi ya, untuk mendeteksi apa barang yang hilang di keranjang itu ya, itu dalam bisnis juga. Terus dalam pendidikan itu juga dimanfaatkan ya, tentang tentunya apa tadi, untuk mendeteksi teks ya, mendeteksi dokumen tadi juga bisa. Terus ini yaitu medical image ya, jadi pada kesehatan, untuk mendeteksi ini ya, tentunya mendeteksi otak manusia ya. Atau juga bisa di teknologi ronsen itu ya, untuk USG itu juga mendeteksi bayi, itu memanfaatkan pengolahan citra juga dia ya. Question, ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan, nanti akan saya kirimkan link yang ada di, nanti saya kirimkan link ya, nanti kalian wajib mengirimkan pertanyaan itu sebagai kehadiran kalian. Kesimpulan, jelaskan pengertian pengolahan citra digital dengan bahasamu sendiri. 2. Berikan satu contoh aplikasi dari pengolahan citra digital ya. Jadi untuk evaluasi minggu depan, jadi nanti di link juga kalian kirim juga jawaban ini ya, nanti akan saya kirimkan ini sebagai kehadiran kalian. Tugas lain, pelajari MATLAB. Nanti kita akan menggunakan tool yang nama MATLAB. Nah, atau bisa, jadi di sini saya menggunakan MATLAB. Namun ketika ada yang menggunakan aplikasi yang lain, silakan. Bisa Python, bisa VBNet juga bisa. Silakan, saya bebas. Tapi saya di sini hanya memakai tool MATLAB. Ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.